Halo, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan Idrisi Solutions. Ini adalah video kedua, ini lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan proses klasifikasi citra lenset menggunakan maksimum likelihood di ArcGIS. Bagi kalian yang belum sempat menonton video sebelumnya, silakan klik video yang saya sematkan di atas ini. Saya menyarankan kalian menonton terlebih dahulu video yang sebelumnya karena video ini didesain berkelanjutan dari awal sampai akhir. Dan lagi pula banyak yang menanyakan juga itu cara bikin AOI-nya gimana di video sebelumnya. Cara bikin AOI juga saya sematkan di video yang di atas ini, silahkan diklik. Di situ juga ada satu video lagi yang membahas tentang bagaimana cara membuat AOI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang pemberian training sampel terhadap beberapa jenis klasifikasi tutupan lahan. Saya membagi video ini menjadi 3 untuk khusus pemberian training sampel supaya durasinya tidak terlalu panjang dan kalian bisa sedikit relax ya, enjoy dan bisa istirahat juga, maksimum 30-40 menit gitu. Dan mudah-mudahan dengan video yang sekarang itu durasinya kurang lebih 35-40 menit, itu bisa memudahkan kalian untuk memahaminya dan mencoba mempraktekannya di rumah. Mudah-mudahan itu waktu yang tidak terlalu panjang untuk bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya sangat menyarankan kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir karena di setiap ulasan, di setiap praktek itu saya berbagi tips dalam pemberian training sampel itu saya sisipkan di sepanjang video ini. Jadi akan sangat rugi kalau kalian tidak mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja tanpa bertele-tele, mari kita saksikan video berikut ini. Saya mau mulai bikin kelas itu sebaiknya dari awan dulu, ini ya, awan. Ya. Berarti yang kita pakai adalah ini sampel manajernya, ya. Ini draw polygon untuk sampelnya. Nah, pastikan kalian di dalam membuat sampel itu, ya, di dalam AOI, jangan di luar AOI, ya. Dan usahakan yang benar-benar pasti awan, jangan ke bawah yang kayak gini nih. Jangan, ya. Nggak boleh itu ke bawah, ya. Nggak boleh itu ke bawah. Jadi memang harus yang benar-benar kalian yakin itu adalah awan, gitu ya. Kalau ini kan mulai ragu nih, ya. Nah, jadi awannya di sini, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini. Nah, pilihlah sampel yang benar-benar ini kenapa lenset 8-nya ya? Kayak ada garis gitu. Oh ya, ini kesalahan satelit. Kemudian kesininya juga seperti itu. Nah, ini bahaya nih, yang ini nih. Ini juga ada objek lain yang kita ragu itu bukan awan. Udah, ini tinggal kita buang. Kita select ini. Selectnya bisa kayak gini ya. Bisa, sorry. Mana dia? Clear, jangan di clear. Ini select training sampelnya. Nah, ini kita select. Dari sini juga bisa, tapi kan di sini kan kita nggak tahu mana dia ya. Kalau dari sini aja, nih, klik. Kalau udah, dipakai yang ini juga. Oh bukan, ini clear ya. Pakai ini nih. Pakai delete selected training sample. Nah ini nih. Cus, buang. Nah ini masuk sini. Udah. Nah ini. Awan yang bagian sini udah nih. Jangan ditambah-tambahin lagi. Lalu ini apa? Gimana caranya? Ini biarin si komputer yang mendetek. Ini masuk awan apa enggak? Ini biarin aja dia. Ini tugas dia nih, bukan tugas kita. Kemudian awan yang kecil-kecil ya, hati-hati di sini ya. Ini juga kita kasih sampel awan ya. Jangan ke bawah nih pixel satu ini nih. Ini bahaya nih kalau ke bawah ya. Oke, itu ya. Ini juga jangan ke bawah yang ini, jangan ke bawah yang ini ya.
Oke, ya. Ini juga ya, hati-hati memberi sampel. Sebagian besar kesalahan interpretasi dan klasifikasi yang telah kalian lakukan itu penyebabnya adalah kekeliruan di dalam menggambar atau membuat training sampel. Ya, gitu. Memang kita harus punya alokasi waktu khusus untuk bikin training sampel ini. Kalau capek berhenti dulu, disimpan dulu, jangan dipaksakan, ya. Jangan tergesa-gesa. Ini kita fokus di awan dulu ya. Jadi kalau bikin kelas sampel itu, training sampel itu, kita fokus di satu kelas dulu, jangan nyampur-nyampur supaya nanti kita enak di dalam memanage-nya. Makanya ada sampel manager ya untuk memanage sampel. Ini hati-hati ya pixel yang ini ya. Ini juga ya awan ya. Ini ya, sampelnya harus merata ya dan mewakili semua jenis awan ya. Nah, ini juga awannya pecah gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini ya. Pilih yang benar-benar awan aja, yang ya sudah yang bagian utara saya kira udah mulai cukup ya, tinggal yang ini. Oke, saya kira awan cukup ya. Ini banyak sekali ya, sekitar 61 eh, sebarannya. Nah, ini harus digabungin dulu ya. Ini di select dulu yang paling atas, kemudian di shift select yang bagian bawah. Nah, nanti diambil yang merge ya, di merge dulu ini jadi satu, baru kasih nama dia jadi apa? Namanya samain sama yang ini, awan ya. Awan. Udah, masuklah awan ya. Ada sekitar 40.729 pixel. Itu maksudnya ya. Count ya.
Nah, ini untuk menu scatter plot ya, kalian bisa lihat kira-kira distribusi sampel kalian itu normal atau enggak gitu ya. Nah, ini nanti keluar di sini ya. Tapi hati-hati untuk komputer yang eh, low specs ya. Ini agak berat memang. Ini agak berat. Nah, ini tujuannya untuk menganalisis kira-kira sampel yang kalian miliki itu distribusinya bagus nggak? Gitu. Nah, misalnya ini ya, kita lihat yang ini itu flash untuk coastal aerosol sama flash yang blue. Jadi band coastal atau band satu dengan band biru hubungannya kayak gimana gitu ya. Nah, ini berat memang ya, ini berat sekali. Ini memang kebutuhannya untuk lebih advance, untuk tingkat lanjut. Tapi kalau kalian mau nyoba silakan, kalau komputernya ngangkat. Kalau enggak ya jangan. Ini juga hanya sekedar untuk menganalisis aja. Kira-kira nanti kita pasnya itu pakai band berapa, kita mau pakai band yang sensitif terhadap awan berapa gitu ya. Ini kan kebetulan awan ya, rata-rata ini nggak ada masalah, nih pasti normal-normal aja. Mungkin nanti di objek-objek yang lain atau di training sampel yang lain seperti hutan, seperti sawah, permukiman dan seterusnya, kita akan coba nanti pelajari lagi yang tampilan scatter plotnya ya. Ini kita tutup dulu scatter plotnya, nanti berat ya. Oke, ini save training sample ya. Dia nge-save itu dalam bentuk SHP. Untuk backup juga nggak ada salahnya ya. Ini kalau awan sudah selesai, ini bikin aja ini sampel awan gitu ya. Untuk jaga-jaga nanti kalau error, kalian nggak perlu ngulang dari semuanya, nggak perlu ngulang dari awal karena awan udah ada gitu. Jadi ini awan gitu ya. Sampel awan gitu ya. Nah, itu. Kalau sampel awannya udah klik oke gitu. Oke, kemudian ini jangan lupa di-save juga. Kita lanjut ke kelas berikutnya ya. Coba yang gampang dulu perairan ya. Ini perairan dulu. Karena di sini ada sungai dan danau ya. Danaunya juga sudah pasti 100% air ya. Mulailah dari membuat training sampel yang benar-benar perairan gitu. Kita coba yang ini. Ya, jangan hati-hati jangan sampai kena pinggiran danau ya. Karena nanti bahaya banget. Kita cari sungainya ya. Pasti nggak jauh-jauh dari ini. Nah, karena sungai ini sulit dideteksi pakai True Color, saya lebih senang pakai yang eh Pulse ya, yang ini ya. Nah, ini yang hitam ini adalah sungai gitu. Ini Batang Ombilin nih, yang ini nih. Coba lihat tuh, ya. Susah ya kalau yang ini ya. Tuh, susah banget karena sungainya kecil, daerah ini terjal, ya, banyak tebing-tebing. Jadi sungainya sebetulnya agak lumayan besar sih, cuman karena dia ada di pinggir tebing gitu. Jadinya nggak terlalu kelihatan tepian danaunya gitu, langsung hijau, langsung ketemu air karena dari atas kita ngelihatnya dia tebing gitu ya, ada tanaman vegetasi. Tapi kalau sungainya relatif di daratan rendah ya, artinya ada tepian, ada degradasi pasti, ada air dulu, kemudian ada pasir, baru nanti vegetasi gitu ya. Nah, ini kita cari aja sungai yang lebih pasti, takutnya nanti sungai yang kecil itu malah memperburuk kondisi sampel kita. Nah, ini adalah Batang Sinamar. Sungainya gede nih, tepiannya jelas gitu. Jadi sangat pas untuk kita bikin sampel. Nah, ini ya. Hati-hati di sini bikin sampel, pilih yang bener-bener air gitu. Oke, kayak ini nih ya, gitu. Bolehlah. Nah, kalau yang ini jangan diginiin. Nah, udah kacau sudah kalau kalau bikin kayak gini pasti kacau sudah.
Nah ini ya miring begitu nggak bisa, emang harus simetris gitu ya. Nah usahakan dia itu merata ya, misalnya bagian sini sungainya udah gitu. Sekarang kita lanjut sungai yang ke sini gitu. Jadi distribusinya rata. Kayaknya sungainya besar nih. Tuh warnanya gelap kan? Lebih gelap dari yang tadi emang. Makin ke atas makin kecil memang sungainya, karena ke bagian hulu. Kemudian kita cari, nah ini nih, ini apa ini? Kalau sawah jangan, ya, kalau sawah, ya. Oke, mungkin itu apa namanya perairan ya. Kalau rasanya sudah, kita coba ya, kita coba merge dulu dari sini ya. Merge gitu ya. Ini adalah perairan ya. Dah, dah. Oke. Sekarang kita masuk kelas lahan terbangun misalnya ya. Coba. Nah, kalau lahan terbangun, tipsnya adalah kalian mencoba membuat training sampelnya di daerah kota dulu. Karena kota itu kalian yakin ini adalah kota, pasti daerah terbangunnya lebih banyak gitu. Makanya kalian harus tahu daerah itu daerah mana dulu. Nggak bisa seorang interpreter tiba-tiba melakukan interpretasi di sebuah daerah yang dia tidak kenal, dia tidak tahu gitu. Itu bahaya juga. Nah, kayak sekarang kita coba yang Sumatera Barat, orientasi kita tadi adalah Kabupaten Tanah Datar, tapi di sini ada beberapa kota yang kelihatan. Pertama adalah Bukit Tinggi. Ini Bukit Tinggi nih di sini gitu. Kemudian ada Payakumbuh. Kemudian ada Padang Panjang. Nah, ini Batu Sangkar ya. Ini kelihatan. Jadi apa? Mulailah dari situ dulu gitu loh. Daerah kotanya dulu kalau mau daerah terbangun. Nah, sekarang kita mulai Bukit Tinggi dulu nih ya. Kita mulai Bukit Tinggi dulu. Kita bikin sampelnya. Oh ya, jangan lupa ini di-save dulu, yang ini di-save ya. Nah, karena tadi itu awan ya, sekarang dia udah dua nih. Berarti ini sampel awan, kemudian bikin strip, dia air gitu ya. Save ya. Ini buat jaga-jaga kalau seandainya nanti ada crash dan eh, daripada ngulang, ini bisa di out apa diimport lagi gitu loh maksudnya. Load training sample. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau di load kan dia fitur kelas ya, SAP langsung dia baca. Oke,
Kita mulai dulu di sini ya. Ini permukiman bebas mau pakai nanti tampilan true color atau false color juga masalah. Eh, nah, di sini juga kita bisa bikin komposit lain sih sebenarnya kalau mau. Coba ini, coba kita bikin itu 7, 6. Nah, ini nih. Ini yang dipakai adalah Swir 2, Swir 1, dan Nir, gitu ya. Swir 2, Swir 1, dan Nir. Nah, ini lebih kelihatan lagi permukimannya dalam bentuk warna gold, gitu ya, warna emas, gitu. Nah, ini juga sering saya pakai untuk mempermudah mendeteksi atau memisahkan mana yang area terbangun dengan tanah terbuka, misalnya. Coba kita tes dulu. Nah, ini tanah terbuka nih, karena dia nggak gold. Ya, dia kuning tapi nggak gold, gitu ya. Coba. Kalau ini rada mirip kan? Walaupun kalau diperhatiin betul kelihatan sih. Ini permukiman dan ini bukan. Tapi untuk supaya dia lebih nyala aja, nah ini. Ya. Saya juga pakai ini biasanya Swir 2 sama Swir 1 dan Nir. Karena dia nggak ada nirnya. Kalau permukiman kan, bukan nggak ada nir sih. Nir apa, permukiman atau daerah terbangun itu dia nggak punya yang namanya klorofil. Otomatis dia nilainya rendah banget gitu. Tuh kan lebih enak lah ngelihatnya. Yang warna gold aja deh, yang warna gold kuning emas itu sudah bisa dipastikan sebagai permukiman. Nih kayak gini nih kelihatan banget ya. Di padang panjang lebih enak lagi ngelihatnya. Oke, kita coba kotanya dulu ya ini ya. Nah, hati-hati biasanya tengah-tengah kota ada yang kayak gini nih. Ini tanah lapang biasanya. Ini tanah lapang. Yang gold aja deh, yang bener-bener permukiman gitu ya. Kuning emas. Jangan terlalu jauh zoom outnya supaya hasil sampelnya lebih baik. Ayo kita coba. Di sini perlu apa? Ketabahan lah ya, gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu. Harus dengan tenang gitu. Kalau capek berhenti dulu, kalau gerah mandi dulu, lapar makan dulu, tunggu beduk. Dan permukiman ini sering keliru. Banyak hasil klasifikasi yang sudah saya lihat, permukiman ini paling banyak kelirunya. Daerah pedesaan langsung tiba-tiba jadi metropolitan gitu. Langsung kota besar, banyak bangunannya gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan sampel untuk daerah terbangun gitu ya. Kalau semak-semak sih orang nggak terlalu mikirin gitu ya, nggak terlalu, kalaupun banyak salah, tapi nggak ganggu banget. Tapi kalau permukiman salah, itu rasanya gimana gitu. Batin itu rasanya menolak. Loh kok bisa kota kecil jadi, bukan kota sih, kabupaten langsung jadi kota metropolitan begini luas. Terbangunnya diameternya bisa 5 kilo gitu. Wah, gede banget ya. Atau bahkan ada yang 15 kilo. Jadi hati-hati di sini ya, hati-hati banget, jangan tergesa-gesa. Kalian pastikan dulu itu benar-benar permukiman, baru kasih sampel. Ini Payakumbuh ya, ini Payakumbuh. Ini pasarnya nih, ini pasar Payakumbuh nih. Nah, hati-hati ada tanah lapangnya juga nih.
Masalah komposit tadi itu suka-suka aja ya, mana nyaman aja, dan nggak ada kewajiban kalian harus pakai komposit yang mana gitu, di mana mata kalian nyaman aja untuk membedakan objek dan mempermudah kalian dalam bekerja, ya itu suka-suka aja sih. Oke, kalau dirasa sudah cukup, ini di-merge dulu kayak tadi ya. Ini cuma 800 pixel ya, dikit banget. Ini lahan terbangun. Oke, di save lagi. Awan, air, dia. Eh, build. Nah, sekarang kalau seandainya sudah selesai untuk 3 kelas, awan, perairan, dan lahan terbangun, sekarang kita masuk ke kelas berikutnya yaitu tanah terbuka. Nah, di sini tanah terbuka ya bisa aja kita pakai kompositnya yang true color ya, biar lebih pasti, atau mau ganti komposit juga nggak apa-apa. Nah, di sini yang sudah pasti tanah terbuka ya, ya ini puncaknya Gunung Merapi ya. Nah, ini caranya sama ya, saya akan coba kasih kelas yang ini dulu, Merapi dulu ya. Ini nggak ada perbedaan antar kelas, semua caranya sama. Paling teknik atau tips-tips di dalam memilih training sampel aja, mungkin barangkali yang perlu latihan gitu, yang perlu bimbingan, yang perlu trial and error gitu. Oke, saya akan coba cari lagi tanah terbuka yang lain. Memang kita harus hati-hati ya, kadang-kadang sawah juga dalam kondisi sudah dipanen, dia seakan-akan seperti tanah terbuka gitu. Jadi memang harus kita jeli untuk melihatnya. Kayak ini kadang-kadang ladang ya, ladang gitu. Dia juga didetek sebagai tanah terbuka. Jadi memang kita harus hati-hati, kita pilih betul yang benar-benar tanah terbuka gitu ya. Ini kayak gini nih kesannya tanah terbuka, padahal ini sawah. Sawah yang sudah, nah kayak ini kayaknya tanah terbuka nih. Iya. Nah, untuk tanah terbuka ini juga kita boleh sangat disarankan untuk melihatnya di Google Earth nih, kayak gini ada nggak di Google Earth kira-kira? Ini di selatannya Batu Sangkar. Ayo kita buka Google Earth kita cari objek tersebut. Kalau pasti tanah terbuka langsung sikat. Nah, di sini nih. Nah, ini kayaknya ada perumahan baru gitu. Ya kan? Ada perumahan yang baru dibuat, ya. Nih, ini lokasi yang tadi nih, di selatan Batu Sangkar yang ini nih. Nih, ya kan? Cuman ini nggak bisa langsung kita klasifikasikan sebagai tanah terbuka. Nah, ini Citra tahun ini katanya terakhir 2011. 2011 belum ada, ya kan?
Kemudian 2013 sudah mulai ada. 14. Ini 15, masih belum. 16, masih belum. Nah, di 2017 ternyata dia sudah mulai, eh proyeknya udah mulai nih ceritanya, ya kan? Ini tanahnya udah terkupas, kemudian, oh ini rusak sih kerannya, di 2018. Artinya di 2018 sudah ada rumah, ya kan? Nah, kalau di 2018 sudah ada rumah, citra kita di tahun 2019 dipastikan ini sudah ada rumah. Jadi kita nggak bisa di-tag lagi ini sebagai tanah terbuka gitu. Bisa jadi ini sudah pembauran antara tanah terbuka dengan permukiman. Jadi sebaiknya ini jangan kita jadikan sampel karena meragukan. Kemudian ini tanah terbuka nggak ya? Mm-mm. Ini arah timur ya, arah timur dari Batu Sangkar. Coba kita cek lagi. Berarti ini citranya 2018 atau 2019. Kalau di sini ya 2018 berarti. Ini, oh ini maksudnya ini. Sawah berarti, sawah kering ini. Ya, apakah ini? Sama, ini juga sawah ya. Nah, inilah fungsinya Google Earth yang memiliki citra resolusi yang lebih tinggi dibandingkan Landsat, sehingga membantu kita di dalam pemberian training sampel. Nah, ini kayaknya juga bisa nih, ini tambang nih, ya kan? Ini pasti tanah terbuka juga. Nah, ini coba kita cek di sini. Oke, nah ini nih. Ini yang putih-putih. Nah, makanya jadi putih tadi itu kalau di Landsat ya, kadang-kadang kalau jenis tanahnya itu merah, mungkin dia warnanya nggak putih cerah seperti ini dia pantulin gitu. Tapi kadang-kadang kalau kayak bekas tambang batu bara ya di Sawalunto yang kayak gini ini, tuh banyak sekali kan nih. Ini cenderung dia berwarna putih gitu karena memang pasir ya. Ini tanahnya jenis tanahnya beda sama yang tadi gitu. Jadi hati-hati. Nah, sebetulnya si komputer dalam hal ini ArcGIS, dia sebetulnya kalau kita ngasih sampelnya pas, dia akan tahu dan bisa membedakan berapa sih nilai dari pantulan atau panjang gelombang dalam 1 mikrometer untuk pixel ini gitu. Karena ini adalah objeknya bukan awan. Ini objeknya tanah ya, tanah terbuka gitu. Makanya dari awal saya menyarankan membuat sampel awan, bener-bener awan deh, jangan awan tipis, jangan awan yang sudah pecah atau awan yang baru tipis gitu. Bener-bener awan aja supaya yang bener-bener tanah kayak gini kita dapat nilai yang pure gitu, dapat nilai yang sebenarnya. Ayo kita coba dulu. Ini adalah tanah terbuka juga walaupun warnanya berbeda dengan warna puncak Gunung Merapi tadi gitu. Nanti sisanya biarkan komputer yang menganalisis secara algoritmanya gitu. Yang penting kita udah ngasih tahu komputer sebagai engine-nya, ini loh tanah terbuka gitu. Kalaupun ada perbedaan dengan jenis sampel yang lain, nanti kita cek lagi deh pakai sampel manager dan scatter plotnya. Kira-kira gimana distribusi sampel antara tanah terbuka ini karena kita memasukkan beberapa sampel dengan warna yang berbeda gitu. Coba nanti kita cek. Nah, ini ya oke ya. Ini sawah. Ini nih. Ini warnanya udah sedikit apa? Nggak putih, tapi ada kemerah-merahan gitu.
Ya, ke sini ya, ke atas ini juga udah nyampur. Kalau ragu mending ditinggalkan ya. Ini kayak gini nih, merahnya apa? Ya kuningnya udah kuning kayak permukiman gitu. Oke, cukup dulu deh yang bagian sini masih banyak meragukan karena memang kecil-kecil gitu. Dan tanah terbuka memang sebagian besar dia memencar dan apa? Dia kecil-kecil gitu. Nggak seluas hutan gitu. Karena memang itu biasanya karena ada aktivitas manusia aja untuk pertanian barangkali atau untuk tambang. Nah, kalau yang alami ya luas ini, seluas ini nih puncak Gunung Merapi ini. Masalahnya di puncak-puncak yang lain karena banyak tertutup. Nah, ini juga ini pasti tanah terbuka nih yang ini nih. Di puncak Gunung Singgalang ya. Singgalang apa Tandikat ini? Tandikat ya. Ini Singgalangnya sini nih. Cuman karena Singgalang ketutup awan, dia biasanya ada telaga juga di sini. Harusnya ada perairan di atasnya. Namanya Telaga Dewi gitu. Tapi karena ketutup awan, kita apa, nggak bisa akses ya. Ini kayaknya tanah terbuka juga barangkali ini. Ini iya timur dari Padang Panjang. Udah nggak ada. Ini kayaknya nih perumahan yang ini mungkin udah nggak ada lagi. Hmm. Bukan udah nggak ada barangkali ini 2019 ya. Kok sama? Tapi di Citra ini ada. Ini segaris sama sini. Iya kan? Udah nggak ada lagi. Ini tahun berapa Citranya? Coba. 18. Berarti belum ada di Google Earth ini belum ada yang satu scene ini nih. Yang satu scene ini kan beda ya. Yang ini tuh beda sama yang ini, beda sama yang ini gitu. Jadi ini 3 Citra yang berbeda. Ini satu, kayaknya ini sama ya, ini sama. Ini beda lagi, ini beda lagi. Ya biasalah tambal sulam gitu. Kan teknik ini juga yang mau kita pakai untuk ngilangin awan biasanya. Teknik sambal sulam juga, tambal-tambal sana, tambal sini gitu. Oke, ini ragu ya. Saya juga ragu ngasih sampel di sana. Kalau ragu sebaiknya ditinggalkan. Mending ngambil yang pasti-pasti aja. Terus, nah ini juga tapi nggak masuk area kita. Ini kayaknya perumahan baru juga. Nah ini nih, ini pasti tanah terbuka nih yang ini nih. Nih, kayak sawah sih ya. Kok ada ini. Coba kita cek di Google arah barat, sorry arah timur dari apa ini jalan tol kali ini? Arah timur dari Lubuk Alung ya. Oh ininya, ini apa ini? Stadion ya. Aduh, saya nggak tahu lah daerah sini ini sawah berarti ya. Yang tadi itu jangan dijadiin tanah terbuka. Mana tadi? Yang ini. Nah, ini pasti sawah nih, sebelahan sama yang stadion ini. Ya, ini dia. Kebetulan lagi kering sawahnya, dia di-tag sebagai tanah terbuka. Saya curiganya ini dan jalan tol, bukan? Rencana jalan tol. Oh, enggak ya. Enggak juga ternyata. Ya sudah kita lupakan, paling yang stadion tadi ya. Yang ini positif tanah terbuka ya. Kemudian kita tambahin sampelnya sini sebagai tanah terbuka ya. Oke. Saya curiga yang ini udah jadi kuning ini nih. Sebaiknya yang putih aja ya. Ada perbedaan objek kayaknya. Kita nggak tahu apakah stadionnya lagi dibangun atau enggak ya. Harus survei ke sana karena di Google Earth ini tahun berapa?
2018 masalahnya. Jadi di 2018 kondisinya kayak gini nih. Citra kita 2019, apakah sudah ada bangunan di sekitar sini? Kita nggak tahu. Jadi karena di Citra Lenser yang terbaru 2019 ini, dia mendetek ada perbedaan warna yang signifikan, terutama yang bagian tengah ini. Ini putih semua, di sini tiba-tiba ada kuning gitu. Nah, jadi sebaiknya yang pasti itu yang putih ini dia pantulannya pasti tinggi ya. Karena dia nggak ada serapannya dari tanah yang terbuka, itu biasanya pantulannya lebih tinggi dibanding objek lainnya gitu. Kemudian ya ini memang harus diobservasi terus, dicari-cari lagi, cari-cari lagi sampai pusing ya. Minimal sampai bosen aja. Kalau udah bosen akhiri. Oh no. Ini sawah bukan? Ini di mana ya? Oh, oke. Sebelum Payakumbuh ya. Kita cek lagi. Sini. Wah, citranya buruk sekali. Oh ya ini. Ini 2019 ya. Ini baru nih. Ini malahan yang jadi tanah terbuka. Kenapa ya? Bakaran. Bakaran kayaknya. Coba dilihat di sensor kelihatan nggak? Di puncak. Di puncak ya sebelum Payakumbuh. Nah iya nih. Ini kan? Ini Payakumbuh. Oh enggak deng. Ini. Sawah. Oh, udah nggak kelihatan ya? Di sini nih harusnya. Udah tumbuh kayaknya ya. Udah tumbuh. Ini mungkin 2019 lah ini citranya tanggal Januari. Ya, tanggal 9. Oke. Di bulan Maret dia udah nggak tanah terbuka lagi di sini. Ya, nih. Sudah ada hijau-hijaunya. Oke, nah ini juga ini tanah terbuka nih. Kalaupun nanti akan jadi ladang ya, tapi statusnya sekarang itu tanah terbuka. Tuh. Ini juga bisa kita tambahin sampel ya. Iya. Oke, saya kira itu dulu untuk sampel tanah terbuka ini ya, karena dia nggak terlalu banyak memang. Kita juga nggak berharap banyak-banyak banget sih hasil yang keluar ya untuk tanah terbuka ini. Oke, langkahnya sama seperti langkah-langkah kelas sebelumnya ya. Ini di merge dulu. Kemudian kita kasih nama dia sebagai tanah terbuka ya. Ini sip. Tanah terbuka. Ya, itulah tadi video yang sudah kalian saksikan. Bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa saling kita berbagi informasi dan pengalaman. Bila ada yang kurang jelas, bila ada yang perlu diperbaiki, bila ada koreksian, mungkin saya ada keliru, saya ada salah penafsiran, silakan tulis di kolom komentar. Apabila video ini ada faedahnya dan bermanfaat untuk kalian, silakan klik tombol like dan share kepada teman-teman dan kolega kalian. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe beserta dengan gambar belnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi apabila saya mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Techno Science.